Salam adik-adikku semua di Shining Kid. Kembali masih bersama Kak Arta ya di hari Minggu ini, hari yang luar biasa bagi kita semua. Tentunya Kak Arta udah kangen banget sama adik-adik, udah 1 tahun lebih loh nggak ketemu. Aduh, kayaknya nanti begitu ketemu, aduh ada yang udah lu kok udah tambah besar, oh ya ada tambah, waduh tambah cantik, terus tambah ganteng, oh kayak Kak Arta. Waduh, nanti bingung ini siapa ya, ini siapa ya. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa bersama-sama, makanya agar COVID yang ada di bangsa kita itu cepat berlalu. Nah, bersyukur loh kalau papi mamimu atau opamu udah divaksin. Wah, udah divaksin. Nanti Kak Arta bentar lagi juga divaksin, ya kan? Agar kekebalan tubuhnya semakin sehat dan kuat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rendah hati. Wah, rendah hati itu yang seperti apa, Kak Arta? Nah, makanya ajak papi mamimu, papa mamamu ada di sampingmu. Nah, itu masih ada yang lari-lari. Ayo duduk. Nah, iya, pintar tuh anak siapa itu ya yang lari-lari dari sini kelihatan. Wah, lagi lari-lari. Nah, sebelum ibadah dimulai kita berdoa dahulu ya. Nanti Kak Arta, rendah hati itu bagaimana sih? Nah, makanya ajak papa mamamu sekarang ya kan duduk di sampingmu. Karena nanti kita juga akan membahas tentang syukur atas pemberianmu Tuhan. Wah, bersyukur yang bagaimana? Wah, jangan bingung, pokoknya hari ini kita akan sama-sama bersukacita. Kita akan sama-sama tadi udah menyembah Tuhan, udah memuji. Wah, pujiannya luar biasa. Nah, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak Bapak Gembala kita siapa? Jangan-jangan nanti 1 tahun udah lupa sama Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel. Ini hanya mengingatkan saja ya. Siapa tahu nanti begitu ditanya, siapa Bapak Gembala GBI Kasih Kristus dan Taman Palem Lestari? Bapak Pendeta Samuel pintar gitu. Jangan sampai ada yang salah jawab gitu. Yuk adik-adik kita berdoa bersama ya. Nah, saya tunggu sampai 5 kali ya, saya hitung. Arta hitung dulu, tuh masih ada yang loncat-loncat, lari-lari. Oh, masih ada yang makan. Ayo duduk dulu. 1, ya, 2, 3, 4, 5. Nah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berterima kasih kalau Engkau memberikan mama papa yang baik, papi mami yang baik, koko cici yang baik, opa oma saudara-saudaraku semua yang baik. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami sehat, kami kuat, bahkan kami senantiasa makan setiap hari, minum setiap hari. Itu semua karena kemurahan-Mu. Tuhan juga memberikan tempat tinggal, pakaian, itu semua anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Kau pakai Kak Arta hari ini. Kami yakin kami akan mengerti, kami akan semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami, dan Tuhan Yesus adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, pintar. Baik adik-adik semua, sekali lagi ya, shalom. Wah, kurang kencang, sekali lagi shalom. Waduh, puji Tuhan tuh anaknya siapa itu keras, bagus, pinter banget. Tambah dewasa sekarang. Baik adik-adikku, ayo hari ini kita akan belajar tentang rendah hati ya. Rendah hati itu yang bagaimana sih Kak Arta? Apakah saya harus rendah hati terhadap semua orang? Oh iya, harus. Dan itu harus. Lah, kalau nggak rendah hati Kak Arta, nanti bagaimana? Nah, kita akan melihat dulu nanti di sini. Di Alkitab kita, coba kita buka di 1 Samuel. Ini tentang pujian Hana ini. Nah, di sini kita akan melihat ya, ada beberapa bagian nanti Kak Arta akan
uraikan menjadi beberapa bagian. Di situ ada bagaimana kita tidak boleh sombong, bagaimana di situ kita harus rendah hati, bagaimana di situ kita harus menanti janji Tuhan. Terus di situ kita juga harus mengucap syukur. Wih, banyak banget, nggak apa-apa. Nanti loh, Kak Arta itu di dalam Alkitab yang di 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, terus ayat 20 sampai 21 itu maksudnya bagaimana? Nah, makanya akan Kak Arta uraikan satu persatu. Nanti kalau adik-adik belum jelas, bertanya dengan papa mamamu atau bertanya nanti sama Kak Arta, telepon. Nah, gitu. Kalau Kak Arta nggak bisa jawab, tenang. Di GP Kasih Kristus banyak nanti hamba-hamba Tuhan senior saya nanti bisa membantu semuanya. Jangan khawatir adik-adik ya. Ayo adik-adik kita melihat di sini atau kita akan baca dulu perikopnya. Boleh, yuk kita lihat 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Nah, nggak usah dibaca semua. Ini kata bacakan ya. Puji-pujian Hana. 1. Lalu ayat 1 nih. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Pertolongan yang bagaimana Kak Arta? Adik-adik setiap hari, ini kalau disadari ya, kalau adik-adik menyadari ini di rumah, walaupun adik-adik masih kecil, tetapi adik-adik pernah merasakan, pernah flu, batuk belum? Aduh, kalau batuk pilek di sini, aduh, susah bernafas. Bayangin tuh, kalau nggak bisa bernafas, apakah adik-adik nafas itu beli? Gratis, ya kan, artinya gratis, tidak membayar, gitu kan. Tetapi kalau di rumah sakit bayar, pakai oksigen yang dimasukin sini itu, nah itu bayar. Tapi kalau yang Tuhan berikan, Tuhan berikan banyak banget, bisa bernapas pagi-pagi. Waduh, bersyukur Tuhan, hari ini aku masih sehat. Hari ini aku masih, begitu mata melek, ternyata Tuhan Yesus memberikan aku 1 tahun umurku. Tambah lagi, bukan tahun, bulan. Bukan bulan, minggu. Berarti hari ini aku bangun. Setiap hari Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada adik-adik semua. Nah, di situ dikatakan di puji-pujian Hana ini di 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, bahkan nanti di 20 dan 21, Kak Arta akan simpulkan, Kak Arta akan uraikan menjadi beberapa bagian yang adik-adik mengerti. Artinya ya adik-adik ya sekarang kan umur adik-adik masih berapa ya? Masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Nah, 10 tahun ya udah dewasa lah, nggak apa-apa. Kenapa harus memiliki sikap rendah hati? Apakah kalau rendah hati itu sesuatu hal yang tidak mengenakan? Atau yang paling gampang nih, kalau adik-adik mengalah, contohnya kokomu, kakakmu punya ya makanan lebih, artinya kalau pegang 3 gitu, kakak bagi aku makanannya dong. Kalau engkau menjadi seorang kakak yang gak baik, jangan, ini buat saya yang beli. Adikmu nggak mau, tapi kan uangnya dari papa. Benar, uang dari papa, tapi kan ini punyaku, tadi yang dikasih aku. Itu nggak bagus, tidak perlu dicontoh. Baru dengan adikmu, belum dengan teman-teman yang ada di gereja, belum ada di luar masyarakat. Kalau anak-anak Tuhan, kalau memiliki sesuatu, berbagilah. Maksud berbagi apa Kak Arta? Ya berbagi, kalau engkau punya permen 5, masa kau memakan sendiri. Di samping kirimu ada teman, permennya enak ya, nggak usah perlu tanya, kamu mau nih, aku berikan kamu 1. Terima kasih. Temanku yang baik,
Satu lagi, bagi dong permennya ini. Akhirnya 4 permen sudah dibagikan dan tinggal 1 permen, adik-adik makan sendiri. Sikap dan perbuatan walaupun sederhana, kok sederhana? Lah kalau tidak ditanamkan dari sekecil mungkin, nanti kalau semakin adik-adik itu nanti semakin dewasa, bertumbuh ganteng, bertumbuh cantik, dan nanti badannya bertambah agak besar gini kayak Kak Arta, ya kan? Agak besar, ganteng gitu. Contoh. Itu nanti adik-adik setiap hari. Sekarang masih kecil, masih nggak mikirin apa-apa, paling adik-adik, apa-apa tinggal mama, tinggal papi, tinggal mami, nanti kalau udah agak besar dikit baru mandiri. Nah sekarang kita lihat ya, Tuhan sampai berkata gini di ayat yang kedua, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Seringkali kita mendengar ya, ada orang berdoa, oh Tuhanku, Engkaulah gunung batuku, tempat keselamatanku, tempat perlindunganku. Nah, contoh adik-adik, kalau bangunan ya, adik-adik kalau main ke laut, pantai atau laut itu yang ada ombaknya kecil, terus ada pasir-pasir yang bagus, adik-adik kan suka bikin, ada yang bikin boneka, terus ada yang bikin rumah-rumah, ya kan, ada yang bikin rumah-rumah, terus ada yang bikin lagi mobil-mobilan, senang sama teman-temannya, kawanku bantuin aku dong, aku bikin ini belum selesai, bikin rumah-rumah dari pasir, aku juga belum nih mobil-mobilan, adik-adik senang rame-rame, punya udah jadi. Tiba-tiba ada air laut, kan adik main di tepi kan, di pinggiran laut itu kan, ombaknya besar, kemudian menggulung permainanmu, rumah-rumahanmu, mobil-mobilanmu, terus apa tadi yang dibikin bola-bolamu, rusak semua. Ada yang bilang, wow, hilang semua. Nah, hilang. Karena apa? Karena tidak ada pondasi yang kuat. Nah, kalau ada pondasi yang kuat, mau ada badai, mau ada apa-apa, enggak apa. Makanya Tuhan, Engkaulah gunung batuku, tempat perlindunganku, sumber keselamatanku. Keren ya, keren. Ternyata kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus itu enggak salah. Jelas dikatakan di Alkitab, adik-adik. Ini mumpung adik-adik masih kecil, ingat ya, tadi kan bermain di pinggir laut kan, Itu diterpa itu mainannya. Karena apa? Dia tidak ada pondasinya yang kuat, itu hanya pasir. Nah, pasir kena air ya udah luntur. Tetapi Tuhan berkata, Engkaulah gunung batuku, tempat perlindunganku Tuhan. Coba kalau itu dibikin pondasi, dikasih batu, dikasih semen, dikasih besi, kemudian dicor lagi, ada angin laut, ada air laut, ini tidak akan goyah. Nah seperti itulah adik-adik semua. Makanya bahkan dikatakan di ayat yang ketiga, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuh. Nah ya, nih yang ngomong bukan Kak Arta, Alkitab. Adik-adik tanya mama papamu di kanan kirimu, mama, papa, papi, mami, apakah aku boleh sombong? Tanya coba, boleh, nanti jawabannya apa? Papa, mama, bolehkah aku mencaci maki temanku sendiri, mencaci maki saudara-saudaraku sendiri, mencaci maki siapa lagi? Tanya mama papamu yang ada di samping. Pasti mereka akan berkata, jangan nak, aku tidak pernah mengajarkan nak, aku tidak pernah mengatakannya nak.
Aku tidak pernah menganjurkannya, nak. Bahkan guru-gurumu di sekolah minggu tidak pernah mengajarkan tentang kamu sombong, nak. Tentang kamu boleh mencaci maki, nak. Nah itu pasti gak boleh. Makanya Kak Arta di ayat yang ketiga ini dikatakan, ini Alkitab nih yang omong adik-adik, bukan Kak Arta ngarang ya, bukan cerita. Oh tidak. Sekali lagi saya bacakan, janganlah kamu selalu berkata sombong. Wah, mengerikan ya, sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Tidak boleh. Caci maki itu yang bagaimana sih Kak Arta? Aku kok belum jelas. Gini, saya jelaskan sedikit. Caci maki ya. Kalau engkau memperkatakan kepada temanmu, bahkan kalau caci maki itu kalau saya pikir terlalu kasar ya, untuk anak-anak itu kasar ya. Tetapi itulah kenyataannya. Engkau mengatakan temanmu apa, temanmu yang tidak benar, bahkan engkau mengatakan temanmu binatang atau apa, tidak boleh. Mencaci maki, apalagi ditambah amarah, apalagi ditambah sombong. Kamu nggak tahu papa saya siapa, mama saya siapa, punya perusahaan 10, punya usaha 15, punya ini, punya mobil ada 20, punya ini. Sombong. Kalau saya yakin semua anak-anak SK tidak ada yang sombong semua, iya kan? Yang ngajar firman Tuhan siapa? Ya kan, banyak di situ ya kan. Pasti mereka juga nggak ngajarkan, ayo adik-adik sombong gitu. Pasti enggak bakalan ngajarkan itu. Pasti berkata gini, adik-adik jangan sombong, adik-adik jangan suka mencaci maki orang lain, atau adik-adik jagalah mulutmu. Nah pasti gitu, nggak ada yang ngomong. Kalau ada laporkan ya, laporkan kepada saya nanti biar saya nasihati. Kalau orang kok mengajarkan sombong, pasti nggak ada. Ya kan. Adik-adik ini harus ngerti tidak ini? Kalau nggak mengerti nanti tanya mama papa lo ya. Pokoknya Kak Arta menerangkan sesuai dengan umur adik-adik kan masih kecil. Nggak mungkin kalau aku menerangkan yang terlalu tinggi, nanti malah agak susah ya kan. Yang gampang saja. Terus saya hari ini mendengar adik-adik sekarang kan sekolahnya online terus tuh, udah 1 tahun online. Berarti itu memang harus itu ya, pakai itu ya, pakai Zoom atau apa gitu ya kan, kelihatan mukanya. Kadang-kadang nggak ditampilin adik-adik makan, kadang-kadang nggak ditampilin, cuma dikasih foto atau wallpaper yang lain. Jangan ikuti gurumu sampai gurumu, ayo coba lihatkan wajahmu anak-anak, ayo coba. Memang dulu kalau waktu sekolah tatap muka adik-adik boleh makan. Enggak kan, siapa bilang boleh makan, minum aja ngumpet-ngumpet ya kan. Sekarang online, nah tuh ingat loh, kalau online itu dituntut untuk kejujuranmu. Engkau harus jujur, ujian jujur ya kan, apa aja harus jujur. Sekarang kalau adik-adik online itu kan yang ngawasi nggak ada itu. Kalau udah ngidupin laptop, HP ya kan, HP Androidmu gitu kan, udah mulai. Nanti pakai apa? Banyak kan, pakai Google Form atau apa, biasanya macam-macam tuh. Anak-anak, kita akan ujian. Saya harap kalian jujur. Saya harap kalian mengerjakan dengan baik. Saya harap kalian untuk disiplin. Ikuti apa yang menjadi anjuran Bapak dan Ibu gurumu. Kalau pas lagi online ya jangan lari-lari, harus perhatikan. Kalau lagi belajar online ya jangan sambil makan, ya jangan sambil tiduran. Kalau disuruh pakai seragam, ya pakai seragam. Ikutilah aturan yang baik dan benar. Apalagi sekarang pemerintah menganjurkan pada kita semua untuk pakai masker. Masker itu kayak gini nih, Kak Arta juga punya nih. Nih masker, setiap hari harus pakai masker, ditutup gini. Pakai masker yang benar ya adik-adik, ini ditutup, oh iya semoga. Nah kita juga harus pakai masker. Kemudian harus jaga jarak, cuci tangan ya, cuci tangan. Habis cuci tangan terus
makan. Nah itu kalau Kak Arta ya kan habis cuci tangan makan. Jangan salah, Kak Arta sekarang tambah kurus loh, lihat dia kan tambah langsing. Nanti tambah imut-imut. Adik-adik sekarang kan imut-imut kan. Kita lanjut kembali ya adik-adik. Tadi di ayat 3 dikatakan tadi nggak boleh sombong loh, ingat loh. Jangan sekali-kali sombong, apalagi menyombongkan harta kekayaan orang tuamu. Nah, itu kan harta orang tuamu. Kalau adik kan belum bekerja, ya kan masih minta kepada orang tua. Nah, saya lanjutkan ya. Kita akan loncat nih, kita akan loncat di ayat yang ke-9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Kalau kita melihat dari awal tadi, kita harus bekerja sama orang lain. Oleh karena itu, hargailah temanmu, hargailah saudara-saudaramu. Wah, kalau kamu diberikan sesuatu, harus bilang say thank you, ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gitu, itu baru anak-anak GKK yang cakep, anak SK yang cakep. Nah, gitu. Wah, saya aja itu kalau dikasih, Arta, ya Om, ini ada berkat untukmu, aku berikan kamu topi. Nah, ini topi ya kan, langsung Kak Arta pakai. Oh, langsung sebelum dipakai Kak Arta bilang terima kasih Om, baru saya pakai gini. Kan keren. Sesuatu kalau diberi, kita harus, kalau diberikan pada orang pun kita harus mengucapkan terima kasih gitu. Jadi kalau orang berterima kasih itu nanti dari kecil menjadi dewasa, terus menjadi orang tua, tetap itu yang namanya penghormatan kepada orang tua itu tetap ya kan, tetap. Nah, tadi Kak Arta sudah menyampaikan banyak hal ya, tetapi kayaknya kalau adik-adik nanti belum jelas, belum bisa juga. Tadi dikatakan di sini puji-pujian Hana. Wah, nanti bisa dibaca itu ayat 1 sampai semuanya. Nanti kemudian di sini ada janji Tuhan. Janji Tuhan untuk Hana itu apa? Nanti ada di sini. Kak Arta nggak usah menguraikan, sebenarnya udah ada semuanya di situ. Tergantung adik-adik bacanya loncat-loncat atau enggak. Makanya kalau yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Nah, contohnya di ayat yang tadi 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Allah. Ayat 22, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kalau adik-adik mengerti ya bagaimana kata membaca Alkitab itu tidak usah terlalu terburu-buru, pelan-pelan dipahami ya. Maksudnya ya jangan pelan banget, tapi setidaknya mengerti ketika membaca itu. Nanti pasti Tuhan memberikan pewahyuan kepada adik-adik yang suka membaca Alkitab. Nah, saya rasa tadi Kak Arta belum menguraikan bagaimana sih agar kita, tadi kan Kak Arta tadi mengatakan bahwa mari kita belajar rendah hati. Nah, itu belajar rendah hati itu bukan suatu pelajaran yang mudah. Namun kalau kita melakukan setiap hari, hampir tadi yang Kak Arta jelaskan, baik kesombongan, baik tadi suka mencaci maki, baik tinggi hati, baik engkau tidak jujur, ya kan? Oh, tadi di online tadi kan dikatakan kalau sekolah di online itu adik-adik kerjakan harus dengan jujur ya. Nah, ingat dulu, semua orang tidak melihat, papa mamamu tidak melihat, keluargamu tidak melihat, guru-gurumu tidak melihat, namun Tuhan Yesus senantiasa melihat. Jadi ingat tuh, kalau mengerjakan, berdoa, kemudian kan sudah belajar, ya nggak usah nyontek, ya kan? Belajar aja, pasti dapat nilai yang bagus, yang baik.
gitu. Oh iya, Kak Arta, memang kalau rendah hati itu apakah tidak ini ya, tidak perlu berkorban rendah hati? Walah, rendah hati itu gampang. Ini beda loh dengan rendah diri ya. Rendah hati itu beda. Dengan rendah diri beda sekali. Kalau engkau menjadi seorang yang rendah hati itu, ya apa yang disuruh orang tuamu, nah, tolong kerjakan ini, baik mamaku, mamiku, papaku, papiku, saya akan mengerjakan dengan baik. Enak belajar, baik. Oh, itu sudah merupakan bagian yang rendah hati. Terus kemudian punya makanan juga, walaupun itu juga termasuk kategori murah hati. Ini koko mau enggak? Meskipun adik, ini koko mau enggak? Mau, Dek. Terus kakaknya, ini dedek mau enggak? Mau, papi mau enggak? Oh, itu lama-lama jadi anak yang murah hati. Terus kemudian kalau rendah hati, oh ya, apa aja semuanya dikerjakan tugas-tugas dengan baik. Cakep banget tuh, cakep. Saya rasa kalau kita di Alkitab nggak ada yang salah loh. Ingat loh, di Alkitab tuh nggak ada yang salah. Kita harus mengerjakan bagian kita. Bagian kita itu apa aja? Ya tadi yang udah Arta uraikan banyak, dari atas sampai ke bawah tadi kan banyak. Ingat ya, yang penting kita tidak boleh sombong. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Kalau perlu adik-adik sekalian telepon teman-temannya, temanku engkau sehat enggak? Oh sehat, tapi aku nggak ada makanan. Oh tak bilang mami papiku ya biar dikirim. Oh papi mami pasti, oh ya aku kirim. Antar. Nah gitu. Puji Tuhan, sampailah pada penghujung di firman hari ini. Biarlah saya tetap berpesan pada adik-adik semua, ikuti protokol pemerintah dan senantiasa di dalam sekolah, baik sekolah online harus tetap jujur ya. Oke adik-adik semua, kita akan berdoa, kita akan menutup firman hari ini dan kita nanti akan berjumpa kembali di minggu-minggu yang akan datang. Nanti kita akan lanjutkan kembali tadi, karena kata tadi mengupas belum selesai, tadi hanya ya baru sedikit lah. Nanti kita akan uraikan kembali kalau nanti kata akan dijadwal oleh tim SK. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah yang baik, yang benar semuanya datang daripada-Mu. Dan segala kebaikan turun atas anak-anak Shining Kid, semakin diberkati, semakin bertumbuh dewasa, dan kelak suatu saat akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua mereka dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat, bahkan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau akan menjadikan anak-anak Shining Kid semakin cerdas dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semuanya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.